Halo guys, welcome to my big channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anugrah Muhammad Hidayat dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini kelompok 3 itu sendiri akan memaparkan tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Nah, tentu kami dari kelompok 3 akan dari segi materi itu akan memaparkan materinya yang berbeda-beda. Nah, untuk saya sendiri di sini saya akan memaparkan tentang dampak dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan yang namanya konflik itu sendiri sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial bagi kesejahteraan sosial seperti itu. Nah, di sini berbicara tentang dampak ada dua jenis atau dua macam, teman-teman. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, tentu benar teman-teman bahwa terdapat dua jenis dampak konflik ya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak positif dari adanya konflik itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada menimbulkan kemampuan mengoreksi diri kita sendiri. Nah, tentu bagi setiap individu ataupun kelompok itu menganggap ketika ada apa dengan adanya konflik kita dapat merefleksikan, mengingat kembali bahwa apa yang telah kita perbuat dan apa yang kita sampaikan secara lisan. Dengan kita merenung dan mengingat-ingat kembali, tentu kita akan mengoreksi mana pembicaraan ataupun perbuatan yang telah kita lakukan itu justru malah menyinggung perasaan lawan bicara, sehingga pada akhirnya lahirlah yang namanya sebuah konflik. Nah, dengan tindakan tersebut kita dapat segera mengetahui bahwa konflik itu asalnya dari mana, sumbernya pun itu dari mana. Apakah itu dari pribadi kita sendiri, diri kita sendiri, atau dari orang lain, atau bahkan pihak-pihak yang terlibat, teman-teman. Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, itu belum tentu benar menurut orang lain, sehingga kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita yang akan kita hadapi, seperti itu. Nah, lalu dampak yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman kita. Jadi, tentunya dengan adanya sebuah konflik, kita bisa meningkatkan pemahaman kita atau mempertambah pemahaman kita, baik itu individu maupun kelompok. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses diskusi atau melakukan perdebatan secara sehat. Individu atau kelompok tentunya akan belajar untuk bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, serta meningkatkan kemampuan komunikasi kita dan juga bagaimana cara kita untuk pandai dalam melakukan sebuah negosiasi. Nah, tentu ketika kita terlibat dalam sebuah konflik, tentunya kita pasti akan dihadapkan dengan sudut pandang atau pemikiran yang berbeda. Nah, tentunya dengan ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat masalah yang terjadi dari berbagai sudut pandang atau dengan cara melibatkan diri dalam proses belajar bersama. Nah, dengan begitu tentu kita dapat mengembangkan yang namanya rasa empati dan toleransi terhadap perdebatan tersebut, seperti itu. Nah, lalu dampak yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok. Nah, tentu jelas di sini bahwa dengan adanya sebuah konflik yang menyebabkan seseorang tentunya akan selalu merasa waspada ataupun berhati-hati dalam melakukan sebuah hubungan terbuka dengan orang lain, baik itu dari segala perkataannya, perbuatan, nah hingga pada akhirnya sebab sesuatu yang benar bagi dirinya itu belum tentu benar menurut orang lain, ya. Nah, hal ini harus kita sadari bahwa di mana sikap, sifat, perkataan maupun perbuatan itu belum tentu benar menurut orang lain. Nah, memang manusia itu diciptakan untuk berbeda dan unik satu dengan yang lain. Nah,
dengan melalui dialog yang produktif. Nah, mereka ataupun kita dapat saling mendengarkan dan mencari solusinya secara bersama-sama. Proses ini tentu dapat memperkuat ikatan kita secara emosional dan juga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam melalui pihak-pihak yang terlibat ataupun pihak-pihak yang berada dalam sebuah konflik tersebut seperti itu. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu mencapai solusi yang lebih baik. Tentunya dengan adanya konflik ini kita bisa mencapai solusi yang lebih baik ya teman-teman daripada yang sebelumnya. Konfrontasi dari ide-ide yang berbeda dari orang lain tentu dapat melahirkan atau memicu sebuah kreativitas dan juga inovasi. Tentu dalam konteks ini, konflik menjadi salah ajang untuk menguji gagasan dan mencari solusi yang lebih efektif. Nah, dengan adanya perdebatan yang sehat, kita dapat mengeksplorasi berbagai alternatif dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi terkait dampak positif dari adanya konflik. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang dampak negatif adanya konflik itu sendiri. Ada beberapa poin di sini, teman-teman. Yang pertama itu tentu menghambat kerjasama. Nah, salah satu dampak negatif konflik itu adalah menghambat terjadinya kerjasama. Jika saja konflik itu sudah mencapai tingkat yang cukup parah, pastinya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sehingga sulit untuk kedua belah pihak ini untuk melakukan yang namanya sebuah kerjasama atau melakukan sebuah kolaborasi. Karena kenapa hal ini tersebut? Karena membuat mereka merasa kurang menyenangkan dan justru malahan saling menyudut-nyudutkan antar mereka dalam bekerja maupun bekerja dalam sebuah ketakutan itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya dampak negatif yang kedua yaitu subjektif dan emosional. Nah, tentunya sifat emosional di sini pasti ketika kita tidak dapat mengendalikan sifat tersebut tentu akan membawa kita ke jalan yang pemikirannya bisa dikatakan kurang begitu sehat atau kurang sehat, teman-teman. Sehingga dengan begitu pandangan antara yang berkonflik itu pasti selalu subjektif, yaitu apa yang kita lakukan itu selalu serba salah menurut pandangan mereka atau justru malah sebaliknya, teman-teman. Sifat emosional ini muncul dapat memperburuk komunikasi kita hingga memicu pertengkaran lebih lanjutnya lagi atau dari awalnya komunikasi tak yang buruk hingga pada akhirnya lahirlah yang namanya pertengkaran atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak ini, seperti itu, teman-teman. Nah, hingga pada akhirnya akan melahirkan sebuah potensi merusak sebuah kerjasama dan kolaborasi yang seharusnya sudah terjadi untuk mencapai apa yang kita inginkan secara bersama-sama, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya dampak yang ketiga yaitu penurunan produktivitas dan kualitas kerja kita. Nah, tentunya teman-teman dengan adanya konflik yang seperti ini tentu akan memberikan dampak terhadap produktivitas dan kualitas kerja dalam sebuah organisasi. Nah, tentu karena konflik dapat menguras energi dan fokus setiap individu sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang penting. Hal ini mengakibatkan kinerja semakin menurun dan hasil pekerjaan yang diperoleh itu tidak optimal. Seperti itu, teman-teman. Dampak negatif yang keempat yaitu saling menjatuhkan. Nah, tentunya dengan adanya konflik ini, beberapa pihak yang terlibat pasti tidak jarang untuk melakukan aksi saling menjatuhkan lawan dengan melakukan berbagai cara apapun, teman-teman. Nah, menurut saya kalau kita saling menjatuhkan itu justru malahan merusak citra diri, baik itu citra diri seseorang maupun kelompok dengan yang menjadi target serangan itu sendiri. Nah, adanya kata-kata yang mungkin menyakitkan ya, dan tindakan yang merendahkan diri seseorang membuat mereka merasa tidak dihargai dan merasa dirinya yang paling sombong dan tidak untuk melakukan rendah hati ke semua orang lain itu pun mungkin tidak, teman-teman. Seperti itu.
Nah, tentunya dampak negatif yang seperti ini akan mempengaruhi kesehatan mental pada individu seseorang. Nah, dampak daripada konflik yang seperti ini saya rasa ini mempengaruhi produktivitas dalam lingkungan kerja maupun lingkungan belajar. Ketika terjadi perpecahan antar individu atau kelompok, tentu kolaborasi dan kerjasama tidak akan terjadi dan sulit untuk kita capai. Hal ini akan menghambat pencapaian tujuan bersama serta mengurangi efisiensi kita dalam melakukan sebuah pekerjaan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang dampak terjadinya konflik, baik itu dari sisi positif dan juga sisi negatifnya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik itu dengan beberapa metode ataupun cara ataupun juga tahapan-tahapan penyelesaian konflik. Tadi secara referensi itu, teman-teman, terdapat 13 metode ataupun cara untuk menyelesaikan konflik sosial. Nah, akan tetapi di sini saya akan memaparkan 7 jenis saja, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya koersi, di mana merupakan bentuk akomodasi itu melalui secara paksaan fisik maupun psikologis. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ada yang namanya kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu saling mengurangi tuntutan untuk mencapai suatu penyelesaian. Lalu kemudian yang ketiga itu arbitrase, di mana cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui adanya pihak ketiga, majelis arbitrase yang sifatnya secara formal, karena pihak-pihak yang melakukan pertikaian itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu kemudian yang keempat ada yang namanya mediasi. Nah, mediasi ini berupa akomodasi ya, teman-teman, yang melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak berwenang untuk mengambil putusan masalah itu. Lalu kemudian yang kelima ada negosiasi. Nah, negosiasi ini di mana terjadi proses komunikasi dua atau lebih pihak yang melakukan konflik untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan mencapai penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Lalu kemudian yang keenam yaitu konsiliasi, di mana usaha mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi ini itu merupakan mediasi yang sifatnya secara formal. Keputusan pihak ketiga dalam konsiliasi itu sifatnya tidak mengikat, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian yang ketujuh ada rekonsiliasi, yaitu usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian yang lebih harmonis. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Itu mungkin dari saya, teman-teman, terkait dampak dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik sosial itu sendiri, teman-teman. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, menambah wawasan, membuka cakrawala berpikir kita dari apa yang saya sampaikan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita semata yang bisa menentukan itu semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.